Mungkin ini akan mengejutkan, tetapi mengonsumsi jenis kacang yang salah secara teratur dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular Anda hingga 48%, terutama jika Anda adalah warga lansia. Ada penjelasan logis di balik angka ini, karena berasal dari penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American College of Cardiology yang dilakukan selama beberapa tahun. Yang mengejutkan adalah bahwa beberapa kacang paling populer, sering disimpan di lemari dapur, dapat diam-diam meningkatkan tekanan darah, menyebabkan peradangan, menyumbat arteri, bahkan memburukkan penurunan kognitif. Banyak warga lansia mengonsumsi kacang-kacang ini dengan asumsi bahwa mereka sehat. Kacang tertentu, yang akan diungkapkan nanti, telah dikaitkan dengan konsentrasi tinggi zat beracun. Konsumsi teratur kacang ini dapat merusak hati, ginjal, dan kemampuan kognitif Anda. Mungkin Anda sudah memiliki kacang ini di toples camilan Anda, sering dipuji oleh pengikut diet rendah karbohidrat, tetapi mungkin menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh yang menua. Jangan khawatir, kami telah mempersiapkan panduan paling komprehensif tentang konsumsi kacang di video ini. Di sini, Anda akan menemukan kacang mana yang paling aman, terbaik untuk jantung Anda, dan paling bermanfaat untuk otak Anda, serta kacang yang harus dihindari dengan segala cara. Pastikan untuk membaca hingga akhir, karena ada kebenaran gelap tentang kacang berbahaya nomor 1 yang sedikit orang bahkan membicarakan, dan itu mungkin merusak kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan kanal kami untuk konten lebih banyak seperti ini, dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah 4 jenis kacang yang harus dikonsumsi warga lansia. Keempat, almond, sumber kekuatan tulang. Salah satu makanan terbaik untuk tubuh yang menua adalah almond. Terima kasih kepada kandungan kalsium dan vitamin E yang tinggi, almond membantu menjaga kekuatan tulang. Semakin kita menua, tulang kita menjadi semakin rapuh dan berpori, sehingga patah tulang lebih mungkin menyebabkan komplikasi serius. Kehilangan tulang alami mempercepat setelah usia 65 tahun, tetapi mengonsumsi seperempat cangkir almond per hari akan membantu melambatkannya dengan menyediakan sekitar 97 mg kalsium. Selain kaya akan kalsium, almond juga mengandung magnesium, mineral yang banyak orang lansia kekurangannya. Magnesium berfungsi sebagai pengangkut, mencegah kalsium merusak arteri Anda dan memungkinkan kalsium mencapai tulang Anda. Lemak monotak jenuh yang bermanfaat dalam almond juga membantu kesehatan jantung dengan menurunkan tingkat kolesterol LDL jahat, yang penting karena risiko penyakit kardiovaskular meningkat dengan usia. Saya merekomendasikan warga lansia mengonsumsi 15 hingga 20 almond per hari, idealnya mentah atau panggang kering tanpa garam. Almond adalah senjata yang baik melawan sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi, sekitar 3,5 gram per porsi, yang memengaruhi sekitar 40% populasi lansia. Di atas segalanya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Tufts University telah menunjukkan bahwa almond dapat membantu mencegah kerusakan oksidatif yang banyak orang khawatirkan terjadi pada sel-sel otak mereka seiring bertambahnya usia. Cari almond dengan kulit, karena mereka memiliki flavonoid di kulit yang, ketika digabungkan dengan vitamin E, membuat almond 2 kali lebih kuat sebagai antioksidan. Peringatan, almond dapat menjadi bahaya tersedak bagi orang lansia yang kesulitan menelan, jadi pastikan untuk mengunyahnya dengan baik sebelum memakannya. Ketiga, kacang walnut, kacang untuk fungsi kognitif. Karena kemiripannya yang mencolok dengan otak, organ yang mereka gizi, kacang walnut menonjol sebagai salah satu makanan otak terbaik untuk warga lansia. Kacang luar biasa ini adalah sumber terbaik asam lemak omega-3 berbasis tumbuhan, asam alfa-linolenat, dibandingkan dengan kacang populer lainnya. Ini sangat penting untuk otak orang lansia karena omega-3 membantu neurotransmisi dan mempertahankan membran sel otak. Penelitian baru yang diterbitkan dalam jurnal nutrisi menunjukkan bahwa warga lansia yang mengonsumsi hanya 1,5 ons walnut per hari selama 8 minggu mengalami peningkatan signifikan dalam kecepatan pemrosesan kognitif dan fleksibilitas mental. Kimia polifenolik unik walnut dapat menghambat perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia dengan menembus penghalang darah otak dan secara langsung melawan peradangan di jaringan saraf. Yang tidak banyak orang ketahui adalah bahwa walnut juga mengandung melatonin, dan penurunan tingkat melatonin dapat menyebabkan masalah tidur bagi banyak warga lansia. Beberapa orang menemukan bahwa makan segenggam walnut sebelum tidur membantu mereka tidur lebih nyenyak. Kombinasi arginin, asam amino yang mempromosikan fungsi pembuluh darah, dan polifenol yang menurunkan stres oksidatif, juga membuat walnut sangat bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular. Walnut dapat meningkatkan efek obat tekanan darah dengan membantu warga lansia menjaga kelembapan arteri mereka. Untuk manfaat optimal,
Simpan walnut di kulkas untuk mencegah minyak halus mereka menjadi basi, dan usahakan makan 7 atau 9,5 walnut setiap hari. Sebagai bonus tambahan, Anda dapat mempertahankan keterampilan motor halus Anda dengan memecahkan walnut sendiri setiap kali Anda memiliki kesempatan. Jangan kaget dengan rasa perlindungan alami walnut. Sedikit kepahitan itu adalah tanda antioksidan kuat mereka. Kedua, pistachio, pengatur tekanan darah. Ketika berbicara tentang manfaat kesehatan kacang untuk warga lansia, pistachio mungkin merupakan kacang yang paling dianggap remeh, terutama untuk mengatur tekanan darah. Pistachio unik karena memiliki kandungan garam yang rendah dan kandungan kalium yang tinggi, sekitar 285 mg per porsi, yang membuatnya menjadi pilihan camilan sehat. Keseimbangan mineral ini sangat penting untuk orang lansia karena membantu mencegah ginjal menahan garam seiring bertambahnya usia. Pistachio dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 3 hingga 5 poin, mirip dengan beberapa obat resep, tetapi tanpa efek samping negatif. Selain itu, lutein dan zeaxanthin dalam pistachio harus disorot karena karotenoid ini melindungi terhadap degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang di atas 60 tahun dengan berkonsentrasi pada makula mata. Warga lansia dapat menikmati renyahnya pistachio tanpa khawatir akan kerusakan potensial yang mungkin ditimbulkan oleh kacang yang lebih keras. Selain estetika, kehadiran antioksidan dalam warna hijau dan ungu khas mereka membantu menetralisir radikal bebas yang mempercepat proses penuaan di seluruh tubuh. Pistachio bagus untuk orang lansia karena praktis, mencegah kelebihan makan, dan menawarkan pengalaman makan sadar yang dapat menenangkan dan merangsang fungsi kognitif. Tindakan memecahkan kulit mereka secara alami memperlambat konsumsi. Menurut International Journal of Obesity, kulit kosong yang jelas membantu warga lansia mengendalikan asupan mereka lebih baik dengan memberikan indikasi visual tentang konsumsi. Jika Anda mengalami artritis pada tangan, Anda masih dapat menikmati manfaat memecahkan pistachio dengan mencari yang setengah terbuka. Sebaiknya Anda mengonsumsi sekitar 49 pistachio per hari, atau sekitar 1 ons pistachio yang tidak berasin atau sedikit berasin. Untuk 25% orang Amerika di atas 65 tahun yang menderita diabetes atau pradiabetes, 3 gram serat per ons pistachio sangat bermanfaat dalam mengatur tingkat gula darah. Pertama, kacang Brazil, penguat tiroid. Kami menempatkan kacang Brazil di peringkat pertama karena mereka membantu fungsi tiroid, aspek penting tetapi sering diabaikan dari penuaan yang sehat. Dengan 96 mikrogram atau 137% kebutuhan harian Anda hanya dengan satu kacang. Kacang luar biasa ini adalah sumber makanan selenium terkaya yang dikenal manusia. Ini sangat penting karena banyak kasus penyakit tiroid yang tidak terdiagnosis, karena gejalanya sering disalahartikan sebagai tanda-tanda penuaan alami. Penyakit tiroid mengganggu hingga 20% orang di atas 65 tahun. Selenium, yang melimpah dalam kacang Brazil, penting untuk aktivasi hormon tiroid, yang pada gilirannya mendukung produksi energi, metabolisme, dan pengaturan suasana hati. Selain mendukung tiroid, asam lemak tertentu yang ditemukan dalam kacang Brazil membantu memelihara mielin, selubung pelindung di sekitar sel saraf yang sering menurun seiring bertambahnya usia. Warga lansia mungkin dapat mempertahankan refleks, waktu reaksi, dan kecepatan pemrosesan kognitif mereka berkat pemeliharaan mielin ini. Selenium dalam kacang Brazil menarik karena terikat secara organik, yang membuatnya lebih mudah diakses dan digunakan oleh tubuh daripada tablet selenium sintetis. Kacang Brazil begitu kuat sehingga Anda hanya perlu beberapa untuk merasakan manfaatnya, dan tekstur krim dan lembut mereka membuat bahkan sedikit jumlah menjadi menyenangkan. Sebenarnya, saya merekomendasikan warga lansia untuk tidak mengonsumsi lebih dari 1 atau 2 kacang Brazil per hari karena efek negatif kelebihan selenium. Ketika Anda membeli kacang Brazil, usahakan untuk mendapatkan yang masih dalam cangkangnya, karena kemasan alami ini mempertahankan nutrisi lebih lama. Simpan mereka di kulkas untuk mencegah kerusakan karena kandungan lemak yang tinggi. Kacang Brazil memiliki kombinasi serat dan minyak alami yang membantu mempertahankan keseragaman pencernaan, menjadikannya keuntungan tambahan bagi warga lansia yang mengalami sembelit. Banyak orang lansia menemukan kenyamanan dalam camilan kurang bergizi, tetapi ini adalah alternatif yang bagus karena rasa manis dan mentega alami mereka. Bukti baru yang paling menakjubkan menunjukkan bahwa beberapa antioksidan yang ditemukan dalam kacang Brazil dapat memperlambat pemendekan alami telomer, tutup pada kromosom yang biasanya menyusut dengan usia dan oleh karena itu mempengaruhi penuaan seluler. Kacang ini sempurna untuk Anda jika Anda berusia 65 tahun ke atas. Dalam bagian baru ini, kami akan membahas kacang yang mungkin ingin dihindari oleh beberapa warga lansia atau dikonsumsi dengan hati-hati. Keempat, kacang tanah, pemicu peradangan.
Meskipun sangat populer, kacang tanah memiliki masalah bagi banyak orang lansia karena risiko yang mereka hadapi. Untuk memulai, Anda harus tahu bahwa kacang tanah bukanlah kacang sejati. Mereka adalah legum yang tumbuh di bawah tanah. Ini membuat mereka menjadi mangsa yang mudah bagi jamur dan aflatoksin, mikotoksin yang diproduksi secara alami oleh beberapa jamur dan dapat merusak hati dan meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi secara teratur. Seiring bertambahnya usia, mekanisme detoksifikasi tubuh kita menjadi kurang efektif, yang membuat risiko ini semakin mengkhawatirkan bagi orang lansia. Selain itu, kacang tanah mengandung protein yang dapat menimbulkan reaksi peradangan pada beberapa orang, bahkan tanpa alergi sejati. Peradangan rendah ini dapat memburuk nyeri sendi, stres kardiovaskular, dan penurunan kognitif, yang semuanya sudah lebih berisiko terjadi pada orang lansia. Konsumsi omega-6 yang tinggi dibandingkan dengan omega-3 anti peradangan sudah menjadi masalah bagi banyak orang Amerika, dan kandungan omega-6 yang tinggi dalam kacang tanah menambah masalah ini. Banyak dokter tidak memperingatkan pasien lansia mereka tentang interaksi berbahaya antara kacang tanah dan pengencer darah seperti warfarin karena kandungan vitamin K dalam kacang tanah. Masalah ini diperburuk oleh tambahan minyak hidrogenasi, garam tambahan, dan gula dalam mentega kacang komersial yang memperburuk sistem kardiovaskular yang menua. Kacang tanah dapat menjadi basi dan menghasilkan radikal bebas berbahaya jika tidak disimpan dengan benar, yang merupakan masalah lainnya. Praktik pemanggangan kering kacang tanah untuk keperluan komersial juga menghasilkan akrilamida, senyawa dengan efek merusak kognitif potensial. Ini sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah khawatir tentang kehilangan ingatan. Bahkan jika Anda telah mengonsumsi kacang tanah secara teratur tanpa efek samping yang terlihat, beralih ke salah satu kacang yang kami rekomendasikan, bahkan selama 3 hari seminggu, dapat membantu Anda mendapatkan nutrisi yang Anda butuhkan sambil mengurangi paparan Anda terhadap zat-zat berbahaya ini. Ketiga, kacang mete, peningkatan gula darah. Karena kandungan karbohidrat yang sangat tinggi dan dampak glikemiknya, kacang mete memiliki risiko khusus bagi orang lansia. Terdapat lebih sedikit kimia perlindungan serat dan lebih banyak karbohidrat, sekitar 9 gram per ons, dalam kacang mete dibandingkan dengan kacang pohon sejati. Ini dapat menyebabkan reaksi gula darah yang berbahaya bagi mereka yang menderita diabetes, yang mencakup sekitar 25% orang di atas 65 tahun dan 48% yang menderita pradiabetes. Ini sangat mengkhawatirkan karena kacang mete memiliki reputasi kesehatan yang baik, jadi banyak orang lansia mengonsumsi kacang ini secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada tingkat gula darah mereka. Bentuk halus dan melengkung kacang mete menjadikannya bahaya tersedak yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah menelan. Mereka juga merupakan salah satu kacang yang paling sering tersedak oleh orang lansia. Secara nutrisi, kacang mete tidak terlalu baik karena mengandung banyak oksalat, senyawa yang dapat mengikat kalsium di usus dan mengurangi absorpsi kalsium, masalah besar bagi orang lansia yang sudah berisiko terkena osteoporosis. Bahaya ini meningkat secara signifikan setelah usia 60 tahun karena oksalat yang sama, yang meningkatkan risiko batu ginjal. Ada masalah lain yang tidak terlihat dalam pengolahan kacang mete. Kacang mete kehilangan banyak nilai gizinya selama proses pengolahan yang panjang yang diperlukan untuk mengekstraksi urushiol, zat beracun yang juga ditemukan dalam tanaman beracun. Banyak varian yang dijual di toko di roasting dengan minyak dan berasin berlebihan, yang menambahkan lemak berbahaya dan natrium yang dapat memburuk tekanan darah dan stres jantung. Kacang mete mengandung inhibitor enzim yang dapat mengganggu pencernaan protein. Ini sangat menjadi masalah bagi orang lansia yang seringkali memiliki masalah mencerna makanan dan menyerap protein. Banyak orang tidak menyadari bahwa tekstur kacang mete yang krim dapat menyebabkan kelebihan makan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan pada tahap kehidupan ketika menjaga berat badan yang sehat menjadi semakin sulit. Gantilah kacang mete dengan kacang walnut atau almond secara teratur untuk camilan yang lebih sehat yang menawarkan risiko lebih sedikit bagi tubuh yang menua sambil memberikan karakteristik nutrisi yang lebih unggul. Kedua, kacang macadamia, bom kalori. Meskipun memiliki rasa yang luar biasa, kacang macadamia menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi orang lansia karena kepadatan kalori yang sangat tinggi. Mereka adalah kacang dengan kepadatan kalori tertinggi, dengan sekitar 200 kalori per ons. Karena tingkat metabolisme semakin menurun seiring bertambahnya usia, ini menambah beban pada tantangan manajemen berat badan yang sudah sulit bagi orang lansia. Kandungan lemak yang sangat tinggi, sekitar 22 gram per ons, memperparah efisiensi kantong empedu yang menurun, memicu episode sakit yang mungkin terabaikan oleh 15% orang lansia dengan batu empedu tanpa gejala. Selain kalori yang mereka bawa, kacang macadamia memiliki salah satu kandungan lemak jenuh tertinggi di antara kacang,
sekitar 3 gram per ons, yang dapat meningkatkan tingkat kolesterol LDL, sesuatu yang sudah menjadi kekhawatiran bagi banyak orang lansia. Karena kepadatan dan kekerasannya, mereka menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan mulut orang lansia yang memiliki mahkota, jembatan, atau gigi lemah. Ini sangat menjadi masalah bagi mereka di atas 65 tahun ketika email mulai melemah karena penggunaan dan penyerapan kalsium yang berkurang. Secara praktis, kacang macadamia adalah salah satu kacang paling mahal, yang dapat membuat orang lansia yang memperhatikan pengeluaran mereka memilih varian yang lebih murah yang lebih mungkin basi atau disimpan dengan buruk, memaparkan mereka pada lemak oksidasi berbahaya. Komposisi gizi kacang macadamia komersial sudah buruk, dan mereka menambahkan lebih banyak natrium dan lemak rusak dengan cara di-roasting dengan minyak dan berasin berlebihan. Mereka memiliki rasa kaya dan mentega yang dapat menyebabkan kelebihan makan, terutama bagi orang lansia yang mungkin memiliki selera yang kurang terlatih dan menyukai rasa yang lebih kuat. Hal ini mengkhawatirkan bahwa banyak orang lansia mengonsumsi kacang macadamia dengan asumsi bahwa mereka membantu jantung mereka. Tetapi penelitian tentang manfaat kacang untuk kesehatan jantung telah sebagian besar mengabaikan atau meminimalkan peran kacang berminyak tinggi seperti kacang macadamia. Jika Anda telah menikmati kacang macadamia secara teratur, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk beralih ke pistachio, yang memiliki profil nutrisi yang jauh lebih unggul yang sangat cocok untuk tubuh yang menua. Pertama, kacang pinus, pengganggu obat. Kacang pinus adalah salah satu kacang yang paling membingungkan bagi orang lansia, untuk beberapa alasan yang sangat khusus untuk demografi ini. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa mereka mengandung zat yang berinteraksi dengan lebih dari 60% obat resep yang diberikan kepada orang lansia. Ini berarti bahwa efektivitas obat-obatan ini dapat berkurang atau efek samping berbahaya dapat muncul. Banyak obat resep diketahui berinteraksi dengan makanan, tetapi ini sangat berlaku untuk statin, beberapa antidepresan, dan obat tekanan darah yang diberikan kepada orang di atas 65 tahun. Banyak dokter dan apoteker tidak pernah memberitahu pasien mereka tentang risiko interaksi obat makanan yang merupakan bendera merah besar. Yang paling mengkhawatirkan adalah sindrom mulut pinus, yang menyebabkan kacang pinus memberikan rasa pahit logam yang dapat bertahan selama beberapa minggu setelah mengonsumsinya. Meskipun ini mungkin tampak sepele, ini dapat memiliki efek buruk pada orang lansia karena korelasi antara perubahan rasa dan penurunan nafsu makan dan status nutrisi. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang signifikan terjadi pada hingga 42% orang yang terkena dampak. Tampaknya sindrom ini lebih umum pada orang lansia, yang mungkin disebabkan oleh perubahan pada reseptor rasa dan jalur detoksifikasi yang terjadi dengan penuaan. Kacang pinus mengandung banyak lemak politak jenuh, yang dapat cepat teroksidasi dan menghasilkan senyawa peradangan. Ini dapat menjadi masalah bagi orang lansia yang sudah berurusan dengan penyakit peradangan seperti artritis. Mereka dapat tersedak karena ukuran yang kecil dan tekstur licin mereka. Ini sangat mengkhawatirkan bagi orang lansia yang memiliki masalah menelan atau yang mengonsumsi obat-obatan yang menyebabkan mulut kering. Masalah yang dialami oleh lebih dari 70% orang lansia yang mengonsumsi beberapa obat resep. Kacang pinus juga mengandung inhibitor enzim, yang dapat mengganggu pencernaan protein pada saat tubuh secara alami kurang efektif dalam menyerap protein seiring bertambahnya usia. Kacang pinus adalah makanan padat kalori yang dapat berkontribusi pada masalah manajemen berat badan yang umum setelah usia 65 karena kandungan minyak dan kombinasi mereka dengan kacang pinus, bahkan dalam pesto, aplikasi kuliner utama mereka. Yang mengkhawatirkan, penelitian baru menunjukkan bahwa zat dalam beberapa jenis kacang pinus dapat mempercepat degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang lansia di atas 65 tahun. Hindari kacang-kacang ini. Pilihan kacang Anda dapat memiliki dampak besar pada kesehatan, vitalitas, dan fungsi otak Anda pada tahun-tahun menjelang akhir hidup Anda. Terakhir, ingat bahwa penerapan perubahan kecil secara terus-menerus menghasilkan hasil besar pada akhirnya. Sekarang giliran Anda untuk berbicara. Apakah ada bukti bahwa perubahan diet, seperti menambahkan atau menghilangkan kacang tertentu, memiliki dampak pada kesehatan Anda? Beritahu saya kacang mana yang paling mempengaruhi hidup Anda. Tinggalkan pemikiran dan cerita Anda di kolom komentar. Kami menghargai masukan Anda.